wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Biruli Walidain dengan NIM 123704049. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal mini riset yang berjudul Analisis Status Mutu Air Sungai Cikapundung menggunakan metode indeks pencemaran dan indeks kualitas air Indonesia berdasarkan studi literatur. Nah, Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting di Kota Bandung yang dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi dan penunjang berbagai aktivitas masyarakat. Namun, meningkatnya aktivitas di sekitar daerah aliran sungai menyebabkan penurunan kualitas air. Akibatnya, masuknya berbagai bahan pencemar. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap status mutu air Sungai Cikapundung. Nah, pada penelitian ini, evaluasi dilakukan menggunakan dua metode, yaitu indeks pencemaran dan indeks kualitas air Indonesia atau IKINA melalui pendekatan studi literatur. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana status mutu air Sungai Cikapundung berdasarkan hasil penelitian terdahulu, bagaimana hasil penentuan status mutu air Sungai Cikapundung menggunakan metode indeks pencemaran dan indeks kualitas air Indonesia. Yang ketiga, bagaimana kualitas air apa saja parameter kualitas air apa saja yang mempengaruhi penentuan status mutu air Sungai Cikapundung berdasarkan metode indeks pencemaran dan indeks kualitas air Indonesia. Kemudian, tujuannya menganalisis status mutu air Sungai Cikapundung berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menganalisis hasil penentuan status mutu air Sungai Cikapundung menggunakan metode indeks pencemaran dan indeks kualitas air Indonesia, dan yang terakhir, identifikasi parameter kualitas air yang mempengaruhi penentuan status mutu air Sungai Cikapundung berdasarkan metode indeks pencemaran dan indeks kualitas air Indonesia. Nah, berdasarkan hasil studi literatur dari Artiningrum dan Saiful tahun 2023, kualitas air Sungai Cikapundung dianalisis menggunakan metode IKINA pada 3 lokasi pengamatan. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa Site 1 memperoleh nilai sebesar 51,16 dengan kategori sedang, Site 2 memperoleh nilai 70 dengan kategori cukup baik, dan Site 3 memperoleh nilai 58,56 yang juga termasuk kategori sedang. Selain menggunakan metode IKINA ini, penelitian tersebut juga menghitung indeks pencemaran. Hasilnya menunjukkan nilai IP berada pada rentang 1,36 hingga 4,38, sehingga status mutu air Sungai Cikapundung termasuk dalam kategori tercemar sedang. Nah, penelitian lain oleh Alfiansyah tahun 2025 juga menunjukkan bahwa kualitas air Sungai Cikapundung masih dipengaruhi oleh beberapa parameter utama, terutama BOD dan atau TSS, yang memberikan kontribusi besar terhadap penurunan kualitas air. Ini juga merupakan beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air Sungai Cikapundung. Nah, berdasarkan hasil kajian literatur, dapat diketahui bahwa status mutu air Sungai Cikapundung masih berada pada kategori sedang hingga tercemar sedang. Perbedaan hasil antara metode IKINA dan indeks pencemaran bukan berarti kedua metode bertentangan, melainkan karena keduanya memiliki prinsip penilaian yang berbeda. Indeks pencemaran digunakan untuk mengetahui tingkat pencemaran dengan membandingkan setiap parameter kualitas air terhadap baku mutu yang berlaku. Sementara itu, IKINA menggabungkan beberapa parameter menjadi satu nilai indeks sehingga memberikan gambaran kualitas air secara keseluruhan. Nah, dari berbagai penelitian, parameter yang paling berpengaruh terhadap penurunan kualitas air Sungai Cikapundung ini adalah BOD dan TSS. Nilai BOD yang cukup tinggi menunjukkan tingginya kandungan bahan organik di dalam air, sedangkan tingginya TSS menunjukkan banyaknya padatan tersuspensi yang menyebabkan air menjadi lebih keruh. Nah, berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa status mutu air Sungai Cikapundung berada pada kategori sedang hingga tercemar sedang berdasarkan metode indeks kualitas air Indonesia dan indeks pencemaran. Kedua metode tersebut saling melengkapi dalam mengevaluasi kondisi kualitas air sehingga dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai status mutu air Sungai Cikapundung. Selain itu, parameter BOD dan TSS merupakan parameter yang paling berpengaruh terhadap penurunan kualitas air. Oleh karena itu,
Diperlukan pemantauan kualitas air secara berkala serta pengelolaan sumber pencemar agar kualitas air Sungai Cikapundung tetap terjaga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.